Wow. Jadi ini, takut juga. Jadi ini pertama kali aku akhirnya sharing di sini selama 40 menit. Karena dari 2019 biasanya didampingi gitu ya. Pertama sama Kokepon, habis itu sering sama Ciseli pas masih online. Jadi ini pertama kali untuk sharing live, offline di depan kalian semua. Jujur, deg-degan. Anyway, langsung aja aku mau sharing. Jadi belakangan ini untuk siapin khotbah ini, sharing ini, aku lagi banyak renungin soal Paulus dan Timotius gitu, hubungan bapa dengan anak. Karena untuk bulan ini temanya adalah Connected Generation, makanya judulnya Connected Generation gitu. Sangat tidak kreatif. Nah, jadi di hari ini aku akan banyak highlight, aku akan banyak share tentang apa yang aku dapat dari sisinya Timotius, karena Timotius adalah seorang anak gitu ya buat Paulus, dan mungkin kalau sekarang bisa dibilang juga Timotius itu bisa disebut sebagai mentee. Nanti aku akan share juga poin-poin dari aku untuk gimana caranya kita bisa terhubung dengan generasi yang ada di atas kita. Dan mungkin aku juga akan banyak share dari pengalaman-pengalamanku di selama mentoring beberapa tahun belakangan ini. Nah, sebelum masuk ke situ aku akan share dulu background-nya gitu ya, Paulus sama Timotius. Jadi Paulus ketemu Timotius itu di Listra, di Kisah Rasul 16, dibilang bahwa Timotius itu orang yang baik dan dihormati di daerahnya, yaitu di Listra. Nah, Timotius ini udah percaya sama Yesus karena Timotius itu adalah keturunan ketiga atau generasi ketiga di keluarganya yang udah percaya Yesus. Bahkan dibilang juga kalau dari kecil Timotius itu udah kenal sama kitab suci. Nah, dan karena Timotius itu generasi ketiga, aku yakin Timotius juga dapat warisan iman dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan gitu dari dua generasi di atasnya, yaitu mamanya dan neneknya. Nah, di Kisah Rasul 16 itu diceritain kalau Paulus pengen agar Timotius itu bisa ikut bareng-bareng sama Paulus pelayanan. Akhirnya ikutlah Timotius pelayanan bareng sama Paulus, jalan-jalan ke sana kemari gitu. Sampai akhirnya mereka pisah dan Paulus ngirim surat buat Timotius. Jadilah 1 Timotius dan 2 Timotius. Nah, dalam suratnya yang pertama, Paulus menyatakan bahwa Timotius adalah anaknya yang sah di dalam iman. Buat Paulus, Timotius itu adalah anak, atau mungkin ya kalau di kita mungkin mentee lah, yang paling bisa mengerti isi hati Paulus. Nah, kita langsung aja buka ayatnya di Filipi 2 ayat 19, ada slide-nya. Oke, Filipi 2 ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Ayat 20, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Nah, di sini di ayat 20 Paulus bilang gak ada satu orang pun yang sehati dan sepikir sama Paulus kecuali Timotius. Berarti yang lain, ya maksudnya anak-anak mentee atau anak-anak mentee-nya Paulus, kan banyak ya, gak cuma Timotius ya. Berarti yang lain tuh ada yang gak setuju atau gak sependapat sama Paulus. Ada yang gak sesuai sama kepengenan atau apa yang Paulus pikirkan gitu. Tapi Timotius, cuman dia yang bisa sehati dan sepikir sama Paulus. Bahkan kalau di versi yang BIMK, Bahasa Indonesia masa kini, cuman Timotius yang sejiwa dengan Paulus. Nah, sekarang gimana sih caranya Timotius bisa sehati sepikir sejiwa, udah lengkap tuh, sehati sepikir sejiwa sama Paulus. Padahal secara umur, aku yakin bedanya cukup jauh sih. Karena Paulus tahu neneknya Timotius, yaitu Lois, tahu mamanya Timotius, Eunike, dan dia juga kenal, Paulus juga kenal Timotius, jadi dia kenal 3 generasi juga kan. Nah, jadi aku bisa asumsikan sih kalau umurnya Paulus sama Timotius tuh cukup jauh ya, nggak deket yang kayak 3 tahun, 5 tahun, enggak. Jadi mungkin bisa jadi umurnya Paulus seumuran sama mamanya Timotius, bisa jadi. Nah, oke, sebelum ke sana, nah kita tuh biasanya kalau sehati sepikir itu sama siapa sih? Kalau aku mungkin paling deket sama teman atau sahabat, yang kayak eye contact aja tuh bisa kayak, gue tahu maksud lo apa gitu. Angkat alis aja udah bisa tiba-tiba ketawa gitu. Yang lain gak ada yang tahu, cuma kita berdua yang tahu.
Atau mungkin kita sering nggak janjian nih, nggak ngobrol, ternyata tiba-tiba pakai baju samaan, pakai baju kembaran, beli barang samaan, atau lagi pengen hal yang tiba-tiba samaan. Ini cerita dikit aja, nggak penting sih. Jadi aku inget banget pas Fun Week sebelum pandemi 2020, aku hari itu pakai baju outfit dari atas sampai bawah warnanya samaan sama L, anaknya Koyehu sama Ciseli. Literally sama, atasnya kuning mustard, celana biru navy, kaos kaki merah, sepatu hitam. Plek, sama persis. Dan itu kayak, kenapa sehatinya sama anaknya? Nggak, itu nggak direncanakan. Anyway, nah, yang milih baju emaknya, bener juga. Yang milih baju emaknya. Anyway, terus kira-kira gimana sih caranya kita bisa sampai sehati gitu sama teman kita? Kayak, kan kita gak dari lahir ya, maksudnya aku nggak tahu sih karena aku anak tunggal ya. Mungkin yang saudara yang punya saudara gitu, yang kakak beradik yang paling sehati sepikir gitu sama saudaranya ya bisa aja. Cuman karena aku anak tunggal, jadi aku tidak merasakan. Nah, jadi makanya buat aku yang paling sehati sepikir ya temen gitu. Kok bisa sih kita sampai segitunya, sampai eye contact aja kita bisa saling ngerti. Nah, aku yakin salah satu alasannya adalah karena kita sering ngobrol. Karena ngobrol itu kita tahu teman kita sukanya apa, kita saling tahu apa yang teman kita suka, teman kita tahu apa yang kita suka, dan kita banyak spend waktu bareng-bareng sama mereka, kita banyak cerita, banyak sharing, sampai akhirnya ya sehati itu muncul dengan sendirinya, nggak dibuat-buat, nggak dengan tujuan tertentu, dan ya ngalir aja karena itu hubungan yang kita bangun gitu ya. Jadi aku yakin dari banyak ngobrol, sering spend time bareng, itu tiba-tiba eye contact aja bisa tiba-tiba, oh gue ngerti maksud lo apa gitu. Walaupun yang lain nggak tahu. Nah, mungkin kalian mikir juga kayak, kalau sama temen gitu kan umurnya nggak beda jauh ya. Mungkin interestnya sama, hobinya sama. Jadi kalau yang sama seumuran, sama temen, ngobrolnya nggak bingung, bahasnya nggak bingung gitu. Karena ya umurnya paling cuma, bahkan sama kan, seangkatan harusnya. Mentok-mentok umurnya beda 1-2 tahun mungkin kalau ada yang kecepatan atau telat masuknya. Nah, tapi aku mau bilang di sini kalau buktinya Paulus sama Timotius tuh nyambung-nyambung aja. Padahal jarak umurnya cukup jauh. Atau di sini deh sama leader Starji. Aku paling jauh di sini tuh sama Koyehu, ya nggak sih? Aku sama Koyehu umurnya cukup beda jauh. Tapi ya kita karena kebanyakan ngobrol, kebanyakan ngobrol sih memang kita. Tapi kita jadinya nyambung-nyambung aja, even bercandaan yang sampah ya, itu nyambung banget. Jadi kalau misalnya mau tahu bercandaan sampah kita, yuk ikutin keseharian kita, nggak bercanda, nggak ada. Belum dibikin VT-nya. Nah, anyway, sama halnya dengan Paulus dan Timotius, aku yakin mereka sehati karena mereka sering spend time bareng-bareng gitu ya. Mereka pelayanan bareng, masa nggak spend time itu kayak Paulus di sana, Timotius di sini, nggak mungkin lah. Jadi pasti bareng-bareng. Terus Paulus pasti banyak cerita tentang kehidupannya gitu. Nah, oke, kita baca lagi ayat berikutnya 2 Timotius 1 ayat 13. Oke. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, di sini udah jelas ya. Jadi Paulus banyak share gitu kan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi Paulus banyak share ke Timotius tentang pengajarannya, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang hidupnya ke Timotius. Nah, oke, next slide. Di 2 Timotius 3 ayat 10. Nah, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, ketika Paulus share, yang tadi udah disebutin ya, ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, ketekunan, ke Timotius, ya anggaplah Paulus benar-benar share semua yang dia punya gitu. Dia bagiin semua yang dia punya dalam hal value, kebenaran, pengalaman hidup ke si Timotius. Aku yakin responnya Timotius tuh nggak sekedar kayak, oh ya gue tahu gitu, atau masuk kuping kiri keluar kuping kanan, atau yang kayak, lu udah cerita ini ratusan kali, nggak usah cerita gitu kan. Bisa aja kan diulang-ulang terus kan sama si Paulus. Mungkin juga sebetulnya si Timotius tuh bosen gitu sama apa yang dibagiin sama Paulus, bahasannya tentang itu mulu. Tapi aku yakin Timotius bukan hanya ngedengerin doang gitu apa yang Paulus bagiin, tapi dia juga ngelihat langsung gimana Paulus menghidupi apa yang dia bagiin. Jadi kan Paulus nggak cuma ngomong doang ya, jadi si Timotius bisa ngelihat gimana si Paulus menghidupi apa yang benar-benar diomongin.
Makanya dia pun mengikuti atau menghidupi ajaran-ajaran Paulus kan. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku. Jadi benar-benar Timotius menghidupi apa yang Paulus ajarkan. Nah, jadi untuk bisa terhubung dengan mentor atau pemimpin di atas kita perlu untuk bangun hubungan sama mereka. Banyak-banyaklah ngobrol, banyak-banyaklah sharing. Bukan cuman kayak share beban kehidupan, aduh banyak ujian nih, banyak PR nih. Bukan cuman masalah-masalah kita berantem nih, Ciko sama teman gitu ya. Baku hantam, enggak bercanda. Jangan ya baku hantam. Nah, tapi kita juga bisa share tentang pengalaman hidup kita gitu. Aku sama Ciseli kalau ngobrol panjang di chat tuh nggak selalu serius gitu. Ini akan banyak menyebut nama Ciseli. Dan dia juga nggak tahu aku bahas apa. Jadi jangan kaget. Nah, aku sama Ciseli kalau ngobrol panjang di chat itu nggak selalu serius, kayak 80% nyampah lah. 20% baru serius gitu. Beberapa kali Ciseli banyak share tentang pengalaman hidup dia dari zaman SD gitu kan, zaman SMA sampai kuliah. Gimana pas kuliah dia harus ngejar-ngejar dosen buat bimbingan. Terus ngerjain tugas shift-shiftan sama temennya, harus tidur gitu. Terus kayak pas dulu sebelum di kantor yang lama, gimana dia ada proyek-proyek candi gitu. Terus nge-backup kerjaan temennya, yang kayak gitu-gitu. Nggak semuanya kita bahas tentang ayat firman Tuhan kayak langsung buka Matius, enggak juga gitu. Tapi ya itu, kita banyak banget share tentang kehidupan. Dan dari cerita-cerita dia itu, aku banyak belajar gimana cara Ciseli handle situasi yang gak enak, handle orang yang misalnya ngeselin. Aku belajar cara Cisel berpikir, aku belajar tentang yang tadi juga ada iman, kesabaran, kasih, ketekunan gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu, aku sangat amat belajar dari kehidupan Ciseli, dan aku belajar untuk mempraktekkan itu juga gitu, apa yang udah Ciseli bagiin ke aku. Jadi kalau yang di ayat 2 Timotius 3 ayat 10 tadi, ya kalau nggak banyak ngobrol ya kita nggak akan tahu. Jadi sering-seringlah ngobrol sama mentor-mentor kalian, tapi jangan di jam 2 pagi ya. Karena dulu aku sama Ciseli selalu, enggak sih, kayak mostly ngobrol di jam 2 pagi karena jam 9 Ciseli tidur bareng El. Kebangun jam 12, jam 1, aku sampai apal jadwal Ciseli, jadi kayak personal assistant gitu kan. Nah aku jam 1 baru mau tidur, terus karena Ciseli tiba-tiba bales, ya nggak mungkin aku tidur dong, jadi kita baru cerita jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Jadi pembahasan-pembahasan berat terjadi di jam 2 pagi. Nah kalau lagi ngobrol panjang berat kayak gitu, jam 2 pagi siapa sih yang masih bisa mikir? Tidak ada tentu. Nah aku sering banget kalau di WhatsApp itu ada fitur kayak dibintangin gitu loh chatnya, di start message gitu. Jadi kita ngobrolnya saat itu, cuman aku akan memproses omongan itu berminggu-minggu setelahnya gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau aku lagi iseng, lagi gabut, kadang aku suka baca chat-chat sama Ciseli yang aku bintangin gitu. Dan ya itu jadi nge-refresh aku juga, aku belajar banyak, jadi nggak hilang apa yang kita bahas. Jadi nggak sekali ngobrol terus lewat hilang gitu, cuman itu ngebantu aku untuk terus bisa bertumbuh dan bertumbuh. Oke. Nah, jadi untuk bisa terhubung dengan leader atau mentor sebetulnya gak susah. Gampang banget caranya, cuma tinggal ya banyak-banyak bangun hubungan gitu, banyak-banyak ngobrol. Nah, tapi dalam proses membangun hubungan itu bisa aja gak selalu mulus. Nah, bentar lagi aku akan share ada hal-hal yang perlu kita lakukan secara sadar gitu ya. Kita perlu mengerti kenapa kita melakukan itu. Bukan hanya formalitas atau biar leader atau mentor kita senang aja. Tapi itu juga menjadi keputusan kita untuk ngelakuin hal-hal itu. Nah, dan di sini aku juga akan banyak share dari pengalaman-pengalamanku. So, gimana untuk bisa terhubung? Yang pertama, bisa di next, oke. Penundukan diri atau submission. Nah, di bulan-bulan lalu, beberapa minggu-minggu lalu, kita banyak bahas tentang submission nih. Pertanyaannya, gampang nggak tunduk sama otoritas di atas kita? Buat aku akan bilang gampang aja sebenarnya. Selama pemikiran atau keputusan mereka sesuai sama mau kita. Ya, kalau sama-sama sesuai, sama-sama enak kan ya gak ada masalah dong. Tapi yang terjadi adalah kadang keputusan atau pemikiran mentor, leaders, otoritas di atas kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Permasalahannya di situ. Tapi aku yakin mereka gitu di konteks gereja ya, leaders, mentor,
ngambil keputusan kan nggak ngasal ya, nggak mungkin tujuannya jahat gitu, pasti tujuannya semua yang terbaik. Tapi mungkin aja memang tidak sesuai dengan mau kita, karena ya cara pikir kita atau cakupan jarak pandang kita tidak seperti mereka leaders yang ada di atas kita. Kalau mereka leaders di atas kita kan cakupan atau jarak pandangnya jauh lebih luas, bisa ngelihat dari segala aspek yang lebih banyak dibanding aku gitu ya. Jadi hal itu yang kadang membuat adanya nggak selaras, nggak align gitu, nggak sesuai dengan mau kita. Kalau dulu di sekitar 5-7 tahun yang lalu aku zaman SMP SMA, pernah nggak sepaham sama pemimpin, sama leaders, mentor? Tentu pernah. Terus responnya gimana? Aku yang kayak, kok bisa ya mereka kayak gitu? Emang mereka nggak mikir ya? Harusnya kan gini, harusnya kan gitu. Di titik aku merasa aku yang paling benar gitu. Padahal ya yang ambil keputusan juga bukan aku tidak diminta opini, tapi aku beropini. Gitu kan. Jadi pada saat itu, ya itu responku gitu. Seiring berjalannya waktu, aku belajar gitu untuk bisa submit sama keputusan-keputusan mereka, apalagi udah diketok palu ya, dan mereka tidak perlu persetujuan atau approval dari aku untuk melakukan itu. Dan ya itu apa yang aku pelajari, butuh waktu yang lama untuk belajar hal itu sebetulnya, karena egonya dihabisin, kebenaran diri sendiri dihabisin, dan kita tunduk sama mereka, otoritas di atas kita. Nah, kalau dulu aku cuma bisa asumsi doang, ujung-ujungnya asumsi, kayak kenapa mereka ngambil keputusan ini, aku nggak nanya langsung, alasannya kenapa sih Ci, alasannya kenapa sih kok, alasannya kenapa sih Kak, gitu. Aku nggak nanya, aku cuma kayak mikir, asumsi sendiri, atau mungkin aku bahas sama yang selevel sama aku. Dan akhirnya ya mungkin kalau ketemu sama leader, sama mentor, jadinya mengurangi rasa respect yang kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, aku belajar untuk kalau memang ada yang nggak srek, aku coba tanya kenapa. Dengan cara itu juga aku bisa mengerti cara mereka berpikir gitu. Untuk next-nya, kasus-kasus berikutnya, ya meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Dan aku mungkin untuk kalau misalnya ada pengambilan keputusan, aku udah mikirin kayak, oh pasti mereka mikirnya kayak gini gitu. Jadi nggak ada yang namanya nggak sepaham gitu. Nah, aku di mentor sama Ciseli starting di tahun 2018 bulan Juni. Pertanyaannya, pernah nggak sepaham, nggak sepikir? Tentu pernah. Kapan? Tahun lalu. Tepat setahun lalu. Di bulan Mei juga. Kayaknya di tanggal-tanggal ini. Nah, intinya adalah Ciseli share sama aku, belum ketok palu keputusannya, cuman dia hanya share. Dan aku tidak terima. Aku nggak terima. Dan saat itu sebetulnya aku kesel banget, sampai ada acara gereja worship night pada tahun lalu. Aku nggak mau ketemu Ciseli. Aku ketemunya sama El. Ya, aku menghindari Ciseli, tapi aku mau ketemu sama El, gitu kan. Jadi aku nggak mau ketemu Ciseli. Balas chat Ciseli juga yang kayak sekata. Aku yakin sih Ciseli ngerasa sih aku bertingkah aneh gitu pada tahun lalu. Terus akhirnya aku tahu itu nggak benar gitu. Aku nggak mungkin lama-lama kayak gitu, karena nggak bisa juga gitu. Karena sama Ciseli kayak bisa hampir tiap hari chat sebetulnya. Bahas apa yang nggak penting. Kita bahas apa yang nggak penting gitu tiap hari chat. Nah, aku tahu kondisi hatiku saat itu nggak beres. Ya aku kelarin dulu dari diriku gitu. Aku kelarin dulu sama Tuhan. Dan bla 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 bla, udah kelar sama Tuhan, udah oke aja, aman aja, baru aku bahas sama Ciseli, ngobrol kayak kenapa ada pemikiran seperti ini atau mau mengambil keputusan seperti ini gitu. Gak ada momen ribut besar, gak ada. Cuman pas bahas sama Ciseli, jadi ya udah aku jelasin dari posisiku, opiniku, alasanku. Ciseli juga jelasin opini dia, alasan dia, jawaban dia tuh. Setelah itu terkait keputusannya apa, sebetulnya Ciseli nggak butuh persetujuan dari aku untuk memutuskan gitu. Nah, keputusannya apa juga udah lupa. Jadi intinya anyway yang di sini yang mau aku share adalah prosesnya, progresnya gitu. Sampai tahun lalu pun 3 tahun kenal sama Ciseli ya masih ada yang seperti itu. Dan mungkin ya diharapkan jangan ada lagi ya berikut-berikutnya ya.
drama-drama kehidupan ini gitu. Jadi dengan aku selesaiin sama Ciseli, ngobrol, aku jadi tahu, oh Ciseli itu mikirnya kayak gini gitu. Dan Ciseli mungkin ya mempertimbangkan opiniku, mungkin gitu. Cuman setelahnya aku nggak tahu, itu aku serahin lagi sama Ciseli. Nah, jadi aku tahu bagian ini emang gak gampang, aku juga pernah diproses di bagian ini, penundukan diri, submission. Tapi aku yakin kita bisa sama-sama belajar untuk tunduk sama mentor kita atau leaders kita gitu ya. Otoritas di atas kita, sehingga kita bisa terus terhubung dengan mereka. Kalau misalnya tiap ada ketidaksepahaman atau ketidaksesuaian, terus kita, udah nggak mau, gue nggak peduli, gitu ya nggak akan kita bisa mencapai tujuan bersama, atau kita nggak mungkin bisa terkoneksi lah antar ke generasi gitu. Pasti hal-hal seperti ini bisa aja muncul kapan aja gitu. Cuman ya itu balik lagi, caranya adalah ya diomongin baik-baik, dibahas, jangan asumsi gitu. Karena kalau asumsi kadang ruginya di kita juga. Jadi mending dibahas langsung ke orang yang bersangkutan, ke leaders, ke otoritas di atas kita, agar kita bisa tahu juga, kita bisa ngerti mereka mikirnya tuh kayak gimana gitu. Dan ntar kita juga belajar cara mereka berpikir gitu. Jadi untuk kasus-kasus berikutnya, hal-hal berikutnya, kita akan sama cara berpikirnya sama dengan mereka. Oke. Poin yang selanjutnya, yang kedua itu keinginan untuk bersatu atau unity, kesatuan atau unity. Oke. Ada keinginan untuk bersatu untuk mencapai tujuan atau visi bersama gitu. Visi gereja kita menjadi generasi yang bertumbuh dewasa, dan kita mau bisa sama-sama bergerak untuk mencapai visi itu. Kayak di 1 Korintus 12, kita nggak usah buka, judulnya banyak anggota tapi satu tubuh. Tubuh punya banyak anggota, ya tentu banyak. Tapi kalau masing-masing anggota ngelakuin maunya sendiri ya bubar gitu kan. Jadi apa yang otak mau nggak tercapai gitu kan. Kalau nggak ada kesatuan ya bubar. Makanya anggota tubuh harus ngikutin perintah dari otak gitu. Nah, gimana caranya untuk mencapai unity? Ya balik lagi, banyak-banyak ngobrol lah, banyak-banyak sharing lah sama leader, sama mentor gitu. Ketika kita sering ngobrol sama mereka, kayak aku sering banget ngobrol sama Ciseli, aku jadi tahu maunya Ciseli apa gitu. Tanpa harus Ciseli ngobrol, tanpa harus Ciseli ngomong, tanpa harus Ciseli ngecat aku. Mungkin di tahun-tahun pertama 2018 masih banyak penyesuaian gitu. Ciseli ternyata maunya gini, Ciseli sukanya ini, Ciseli cara mikirnya gini. Tapi tahun-tahun berikutnya kita udah mulai sepaham, aku tahu Cisel maunya apa, kerinduan hati Ciseli apa, dan akhirnya apa yang menjadi kerinduan hati Ciseli itu juga menjadi kerinduan hatiku. Makanya dari situ akan adanya kesatuan. Kayak ini juga nggak penting sih, cuman kayak lucu aja. Pernah aku ngechat Koyehu, kayak aku kalau ngechat tuh kadang suka manggil dulu, habis itu enter, terus baru bla 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 ke bawah enter gitu kan. Aku baru bilang Koye enter, terus Koyehu balas, oke JM. Apa nggak yang dibahas? Gak ada yang tahu. Terus kayak, belum ngomong apa-apa dia udah oke. Terus kadang kalau sama Ciseli, aku ingat banget, aku baru bangun tidur 2021 itu kan kehidupanku gabut ya. Jadi aku bisa tidur siang sesuka hatiku. Aku tidur siang, bangun-bangun, udah kepikiran mau ngechat Ciseli, emang ada topik yang mau dibahas, aku lupa tapi apa. Intinya fix bangun, megang HP, mau chat Ciseli, tiba-tiba Ciseli udah ngechat duluan, aku sih takut nih. Itu benar-benar kayak, kok kita serem sih? Cenayang banget, yang kayak gitu-gitulah. Intinya banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak sharing, lama-lama akan terjadi sehati, sepikir, sejiwa, sepakat, dan untuk mencapai visi bersama itu lebih gampang. Kayak, aku ingat beberapa 2019 kalau nggak salah, ada sharing juga di sini, Ciseli yang khotbah, aku diminta share dikit. Gimana caranya untuk kita bisa nyambung, ngobrol sama misalnya leaders, mentor kita, Koyehu deh, yang paling, nggak yang paling sih, yang umurnya cukup beda jauh sama aku. Gimana ngobrol bisa nyambung sama mereka, yang kita bahas ya, apa yang mau kita kerjain sama-sama, visi kita gitu. Apa misalnya Starji, dan Starji, yang kayak gitu-gitu. Jadi kerinduan hati kita misalnya ya tentang Starji, atau misalnya tentang Team Praise and Worship,
Itu yang membuat ngobrol kita tuh bisa nyambung gitu. Nah, oke. Masih ada waktu. Poin yang berikutnya, yang ketiga itu selfless. Poin terakhir ini, selfless, sebetulnya nyambung dengan 2 poin sebelumnya. Ketika kita bisa submit, kita bisa penundukan diri sama otoritas atas kita belajar untuk selfless, nggak mikirin diri sendiri lagi. Ketika kita punya keinginan untuk bersatu, mencapai tujuan visi bersama, yang kita pikirin ya nggak mungkin diri sendiri lagi, udah pasti bareng-bareng gitu. Jadi selfless ini sebenarnya merangkum 2 poin sebelumnya, submission sama unity, karena 2 poin di atas tadi butuh yang namanya selfless. Dan selama aku dimentorin, aku sangat amat belajar tentang selfless ini. Jadi balik lagi 2018 bareng sama Cisel, ketika aku bilang oke, aku mau dimentor, aku membuka hati dan membuka diri untuk dimentor, aku tahu bahwa akan ada sisi atau bagian-bagian dari diriku yang harus aku habisin, yang harus aku kikis, yang harus aku buang. Egoku harus aku buang gitu. Karena kalau enggak ya nggak akan berhasil juga di mentor sebetulnya gitu. Sama-sama keras, karena aku sebenarnya orang yang keras banget. Kalau aku mau, aku akan batu dengan kemauanku. Jadi aku tahu ketika aku bilang iya mau di mentor, bagian itu harus aku buang di paling awal. Ciseli butuh waktu lama untuk sampai akhirnya aku mau membuka diri gitu ya, 1,5 tahun, nggak gampang, nggak mudah. Tapi akhirnya berhasil juga. Karena itu ada kerinduan dalam hatiku juga yang sebetulnya sama dengan Ciseli. Akhirnya aku memilih dan memutuskan untuk ya udah yuk kita kerjain bareng-bareng. Dan ya sampai sekarang masih terus lanjut bersama, dimentorin dan saling support. Karena kita butuh mental support sama-sama. Jadi itu yang aku bisa share gitu, karena bagian selfless itu salah satu hal yang terberat dalam hidupku. Aku sebelumnya dimentorin itu sangat amat bukan baku hantam sih, kayak benar-benar sampai di titik mentorku nggak mau mentorin aku lagi, saking aku batunya. Jadi puji Tuhan Ciseli nggak ngerasain. Yang ngerasain mentor lamaku, jadi udah di sisa-sisa pembentukan dikit-dikit lagi, yang kayak gitu. Oke, balik ke ayat tadi, nggak usah dibuka nggak apa, yang di Filipi 2 ayat 20. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi Timotius tuh udah nggak udah di titik selfless lah. Dia bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain itu. Bahkan Paulus pun tahu Timotius sudah nggak mikirin dirinya sendiri. Dia memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi untuk belajar selfless tuh penting banget untuk kita bisa bangun hubungan, untuk kita bisa terhubung dengan otoritas di atas kita gitu. Karena kalau enggak ya akan bentrok terus sampai kapanpun gitu. Nggak akan bisa ketemu ujungnya. Dan dalam mentoring kan kita saling menajamkan ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Disitulah ada bagian-bagian yang harus memang dibuang, dikikis, dihabisin. Kayak aku, egoku benar-benar habis, nihil, dan sampai sekarang juga masih terus dalam proses belajar untuk melakukan ketiga hal tadi. Sharing dikit mungkin, enggak sih udah banyak ya. Pengalaman di mentor sama Ciseli, ada nggak enaknya ada, tapi karena aku tahu aku sudah egoku udah mulai dikikis, kebenaran diri sendiriku udah dikikis, jadi mungkin jauh lebih mulus dibanding dengan mentorku yang lama gitu. Walaupun ada juga hal-hal yang Ciseli cukup keras sama aku gitu. Walaupun kerasnya tuh nggak yang kayak lebay dimarahin, nggak. Cuman aku tahu dia cukup keras sama aku, terutama di chat itu ya. Banyak pembahasan-pembahasan yang cukup keras. Nah, dan berat tentunya. Terus
selama dimentorin aku banyak banget belajar sama Ciseli, bukan cuman bahas ayat, bahas Alkitab, tapi gimana Ciseli hidup gitu dari dulu, dari kecil, enggak kecil dari dulu sampai sekarang. Itu aku banyak banget belajar dari cerita Ciseli, cerita Ko Yehu, dan aku mencoba untuk menerapkan atau menghidupi apa yang mereka bagikan ke hidupku gitu. Aku pernah berpikir kayak kalau ditanya orang kayak lu tuh pengen hidup yang kayak apa sih gitu kan, aku mikir kayak yang kayak Ciseli Ko Yehu deh. Walaupun aku tahu ada susahnya juga, ada beratnya, ada tangisan air matanya juga aku tahu gitu. Cuman di satu sisi aku ngelihat gimana mereka benar-benar mengandalkan Tuhan, berserah sama Tuhan, dan aku juga mau aku punya hidup yang seperti itu gitu, nggak mengandalkan kekuatanku sendiri, yang benar-benar percaya seutuhnya sama Tuhan, dan ya Tuhan provide semuanya yang mereka butuhin gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang aku juga mau ada dalam kehidupanku gitu. So mungkin itu aja yang mau aku share hari ini. Jadi intinya untuk kita bisa terhubung, terkoneksi dengan leaders, dengan mentor, ya banyak-banyaklah sharing, banyak-banyak spend waktu bareng, banyak-banyak ngobrol gitu. Tapi ada juga 3 hal yang harus kita lakuin gitu ya, agar hubungan itu bisa terus konsisten berlangsung gitu, nggak cuma kayak setahun 2 tahun bubar, setahun 2 tahun 3 tahun bubar gitu. Karena kalau misalnya tiap ada masalah kita bubar, ya pada akhirnya nggak akan terkoneksi juga kan sama, nggak akan connected sama generasi-generasi di atas kita gitu. Jadi kita banyak-banyaklah ngobrol, banyak-banyaklah sharing, dan jangan lupa ada 3 hal, submission, unity, dan juga selfless, agar hubungan kita itu bisa terus terbangun dan sampai akhirnya kita bisa terhubung, terkoneksi dengan mentor leaders di atas kita. Itu aja sih.